Menanggapi tuntutan mati terhadap ABK, terdakwa penyelundupan narkotika, Kapus Penkum Kejagung 2009-2010 Jasman Panjaitan menyatakan hukuman mati masih berlaku di Indonesia dan Kejaksaan sudah melakukan tuntutan dengan benar sesuai undang-undang. Sementara pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai ada undang-undang lain yang bisa digunakan dalam kasus ini. Salah satunya Undang-Undang Pelayaran. Hal itu untuk mendalami peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa. Bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih berlaku. Itu dulu yang pertama. Ya. Terkait masalah kasus ini, apakah itu adil atau bagaimana, ya itu nanti kita serahkan kepada pengadilan. Yang pasti bahwa para terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan itu telah sesuai dengan undang-undang. Karena juga tolong dipahami bahwa untuk tuntutan hukuman mati seperti ini itu pasti sampai ke pimpinan di Kejaksaan Agung. Minimal Jampidum harus tahu tuh. Dan saya kira ini juga biasanya sesuai dengan mekanisme yang ada di Kejaksaan itu selalu melalui proses minta tuntutan pada pimpinan, dan itu perkara itu diekspos, tidak semata-mata begitu. Nah, di sini kalau ada keraguan, seharusnya kalau ada keraguan bahwa dia tidak ini, ya ini mungkin ini kan asumsi ya, pendapat. Jadi kita juga tolong juga melihat kasus ini dari sisi positif ya, bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini jaksa atau penuntut umum di Batam itu sudah melakukan penuntutan secara benar sesuai dengan undang-undang. Nah, yang penting adalah bahwa ada undang-undang lain yang harus digunakan untuk melihat kasus ini secara menyeluruh. Karena ini kan terjadinya dalam konteks berlayar ya di laut. Maka undang pelayaran pun menjadi penting untuk diteliti di sini. Bagaimana adanya pertanggungjawaban pidana itu tidak melekat pada seorang nakoda. Dalam hukum pidana ada istilahnya delik propria. Propria itu dia menyangkut pada status atau jabatan khusus tertentu. Nah, salah satunya adalah Napolda misalnya. Agar kita bisa melihat bahwa siapa sih yang sebenarnya punya tanggung jawab yang besar dan mengetahui punya kehendak dan tanggung jawab yang tentunya diatur secara limitatif ya dalam suatu aturan undang-undang tadi, yang dia sebenarnya punya peran besar untuk barang itu naik, keluar ataupun berhentinya kapal, itu kan bagian dari mekanisme pelayaran yang perlu dipahami juga. Nah, kita tidak mengetahui apakah kemarin dalam upaya jawab-menjawab ataupun membuktikan itu teman-teman penasihat hukum juga concern terhadap isu-isu tadi begitu ya, kemudian menghadirkan saksi yang relevan. Kalau kemarin disampaikan hanya mendasarkan pada konfirmasi dari yang langsung ya, dan atau yang mengatakan memang ada konfirmasi dari si Fandi terkait dengan isi muatan dari kapal tersebut apa. Nah, ini kan kemudian dikonstruksi bahwa Fandi itu sebenarnya dia tidak mengetahui apa isi dari tersebut ya. Mungkin kalau dia tahu dia nggak akan melakukan. Sedangkan versi dari teman-teman kejaksaan ini dia mendapatkan upah gitu ya. Kemudian dia melakukan bongkar muat itu tidak tempat semestinya. Harusnya kan misalnya di pelabuhan ya kan. Itu pun pelabuhan yang harusnya tercatat secara resmi untuk turun muat suatu muatan tadi. Ini sedang di tengah-tengah laut. Kemudian melepaskan bendera kapal, ini pelanggaran-pelanggaran yang mengerucut pada asumsi dugaan dia juga mengetahui tindak pidananya.